Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah masuk di Ramadan, Tat, dan alhamdulillah ini adalah Ramadan di era pandemi. Jadi cukup cukup mengejutkan karena banyak sekali kasus yang sekarang ini meningkat sangat tajam. Kita lihat bulan lalu masih ukurannya puluhan, ratusan, sekarang sudah ribuan. Dan orang yang kemudian terdampak jutaan. Banyak sekali. Nah, sekarang adalah kita mau membahas Ustadz Aziz sebagai, kita anggap sebagai ahli fikih nih. Sebagai ahli fikih yang kita lihat ada banyak pengecualian-pengecualian di Ramadan ini. Ada pertanyaan begini, gimana sih cara batal yang syar'i, yang diridhoi dan kemudian bisa ditriki? Ini pertanyaan tobat terus kan biasa begitu. Tapi itu kita jawab nanti, Tan. Yang pertama adalah ada banyak sekali kebiasaan-kebiasaan di Ramadan. Satu, mulai dari tata cara yang biasa kita lakukan, hiruk pikuknya, perdebatan sholat, terus kemudian tarawih, segala macam. Bahkan bekerja pun sekarang menjadi terhambat. Pertanyaannya, Tat, bukan tentang perdebatan jumlah tarawih. Tarawih online boleh gak sih, Tat? Tarawih online, ya. Baik, terkait dengan tarawih online ini kaitannya mungkin kita bicara hukum sholat secara umum, sholat jamaah gitu ya. Jadi prinsip bahwa tarawih online pun harus memperhatikan beberapa aspek-aspek rukun. Misalnya imam itu harus laki-laki. Kalau memang jamaahnya itu laki-laki dan perempuan, kalau sama perempuan kan nggak masalah ya. Okay. Yang kedua adalah posisi imam itu secara fisik dia harus berada di depan makmum, kan begitu ya posisinya. Maka sebenarnya ketika sholat itu secara reguler tidak bisa dilakukan, maka yang harus diperhatikan adalah muwasolah. Bahwa apa muwasolah itu? Makmum harus mengetahui seluruh bacaan dan pergerakan imam, kan begitu. Meskipun ini sebenarnya kalau boleh dibilang ya kok repot gitu ya, sholat pakai online kan gitu. Toh ketika kita sholat dengan kondisi yang ala kadarnya karena kemampuan kita begitu, saya yakin value-nya di depan Tuhan pasti berbeda. Sama saja. Ya, cuman kok kalau misalnya semangatnya masih semangat pengen jamaah, gak iso jamaah misalnya kan. Ada pertanyaan akal juga gini, Tat. Kenapa imam itu harus laki-laki? Ya. Tidak perempuan yang mungkin ahli ibadah juga boleh kan? Iya. Saya pernah dengar dua tempat. Yang pertama dibahas di tempat Cak Nun, satu ada di satu forum yang lain. Ya kalau imamnya biasa saja nggak apa-apa kalau perempuan. Nah, kalau montok dan bokongnya gede kan jadi masalah bagi bapak-bapak yang ada di belakang. Fokusnya lain ya. Imamnya wedok ayu mulai. Apakah sujud kene ora gelem sujud. Apakah terbitnya itu lantaran salah satunya itu, Tan? Ya, jadi saya kira karena syahwat. Di dalam, saya kira kok tidak ya. Di dalam agama itu ada satu yang bersifat absolut. Agama itu tidak selalu bicara tentang rasionalitas. Tidak selalu. Tidak bicara tentang rasionalitas saja. Misalnya kita bicara realitas juga. Kita bicara tentang rasionalitas itu dalam pengertian misalnya kenapa kita nggak persilahkan perempuan tapi dia Qur'annya bagus. Betul, misal di hafizah, kan misal begitu. Gitu kan. Sama halnya dengan pertanyaan kenapa subuh posisi fresh kok nggak 4 rakaat. Kayak gitu kan. Sekalian olahraga kan bisa tetapkan aja misalnya 12 rakaat misal gitu. Jadi artinya bahwa bicara agama itu ada sesuatu yang absolut, ada sesuatu yang non absolut. Yang absolut itu memang tidak bisa diotak-atik. Kenapa? Hakikat agama itu tidak hanya bicara la'allakum tatafakkarun supaya kita berpikir, tetapi agama itu juga bicara bahwa kita nggak punya pilihan kecuali taat kepada aturan agama. Loh, kapan kita bisa berpikir ada kok Allah memberikan ruang-ruang mana yang bisa dirasionalisasi oleh pikiran manusia. Ini ekstrimnya kalau nanti kita tidak diperbolehkan sholat id nih, Tan. Karena pasti itu adalah jumlah ngumpulnya terbanyak dengan jumlah populasi Islam terbesar di dunia juga di Indonesia. Tanpa sholat id sebulan tidak sholat tarawih di masjid, bisakah dapat Lailatul Qadar? Ya, gini. Jadi Lailatul Qadar sebenarnya begini Mas, saya ingin membangun satu mindset bahwa Lailatul Qadar itu tidak dicari, Mas.
Dia yang akan mencari kita. Oke, ini yang berbeda nih. Ya. Jadi Lailatul Qadar adalah orang yang mencari yang pantas mendapatkan. Ya, jadi Lailatul Bukan Qadar diburu. Bukan diburu. Maka saya kadang itu Dia hadiah. satu pribadi ya. Jadi Lailatul Qadar itu dia menjadi the most wanted bagi orang kebanyakan ini. Kalau saya pribadi harusnya dibalik. Mari kita pantaskan diri kita menjadi orang yang memang benar-benar dicari Lailatul Qadar. Nah, gimana caranya? Kita lihat di dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Ya itu artinya wahai. Itu adalah menunjukkan wahai orang. Kalau wahai dipanggil Mas Irwan, itu kan jauh nih ya. Ternyata orang yang beriman itu dipanggil oleh Allah itu dari jarak yang jauh. Ini artinya apa? Artinya jangan jumawa, jangan bangga bahwa keimanan yang selama ini kita ekspresikan secara kuantitatif, sedekah, zakat, sholat jamaah, sholat di masjid dan sebagainya, otomatis membuat kita dekat dengan Allah. Kata siapa? Karena kan Ramadan mendadak soleh nih Tar. Nah, Ramadan mendadak soleh. Maka sebenarnya kunci untuk mendapatkan Lailatul Qadar yang pertama itu adalah kita harus jujur memperlakukan Ramadan begitu istimewa. Gimana cara mengistimewakan? Ya nggak usah lah dibeda-bedakan sepertiga pertama, sepertiga kedua, sepertiga terakhir kan biasanya gitu. Kita ramai masjid kan hari pertama sampai hari 20 sholatnya bolong-bolong. Wah ini Asyrul Awakhir, kemudian malam ganjil, wah mendadak menjadi orang yang rajin. Bagaimana kita bisa memantaskan diri kita? Maka bicara tentang Lailatul Qadar itu adalah kejujuran kita mengistimewakan Ramadan. Biarlah Lailatul Qadar yang mengistimewakan kita. Yang kedua, kalau bicara Lailatul Qadar tadi Mas Irwan bilang itu, jadi Lailatul Qadar itu bersifat individual bukan komunal. Jadi sama-sama berjamaah wong 40. Ke personal ya. Personal bukan komunal. Personal itu maksudnya podo-podo traweh, podo-podo sholat tahajud di masjid. Orang-orang yang dapat Lailatul Qadar itu tahu nggak sih dia dapat? Enggak tahu. Jadi sampai hari ini kita tidak bisa update status. Alhamdulillah. Kita nggak bisa cari tahu hari ini. Pesantren Lili pengen datangin orang yang mengaku pernah dapat Lailatul Qadar itu sebetulnya nggak ada. Saya mungkin orang yang pertama kali ragu. Kalau orang kemudian bilang atau kita sangka dia dapat Lailatul Qadar deh. Ciri-cirinya apa? Ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah apa? Dia menjadi sosok yang justru kemudian dibikin menjadi pribadi yang soleh, yang tawadhu, bukan orang yang kemudian mendeklarasikan dirinya sebagai orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Itu justru pasti bohong ya. Iya, maka waktu sampai kemudian kita merasa, wah alhamdulillah semalam dapat Lailatul Qadar, update status dan sebagainya, maka itu jadi persoalan. Jadi kalau kita mencari testimoni orang yang dapat Lailatul Qadar hari ini orangnya tidak kerasa ya. Bisa jadi ada di lingkungan kita. Bisa jadi ada di lingkungan. Bisa jadi kita sudah pernah dapat. Bisa jadi malah kita yang dapat tapi kita nggak pernah merasa itu. Kan begitu ya. Jadi kan begini Mas. Kenapa di dalam Al-Qur'an itu ada kata tanya? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Ketika Allah menggunakan wa ma adraka, apa itu Lailatul Qadar? Ini pertanyaan yang tidak mungkin bisa dijawab. Makanya pertanyaan apa itu Lailatul Qadar enggak dijawab kan sama Allah. Pertanyaan itu kenapa? Karena Allah melanjutkan dengan ayat Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sudah enggak usah minta definisi Lailatul Qadar. Yang penting Lailatul Qadar itu lebih utama daripada 1000 bulan. Nah, angka 1000 pun ini enggak bisa kita maknai secara matematis. Kita sering membuat sebuah perumpamaan yang mungkin maksud para ustadz atau para kiai adalah mudah dipahami sehingga banyak orang yang mengejar bahwa ketika kita dapat Lailatul Qadar 1000 bulan ini beres, atau kalau ukuran tahun 82 tahun. 82 tahun. Dari kalian bulan sekali 1000. Iya. Gitu. Gak sholat, emang sholat ya. Padahal orang yang dapat Lailatul Qadar pun sampai hari ini kita browsing, kita cari nggak ada tuh. Nggak ada. Atau bahkan ternyata tidak ada ciri secara fisik atau secara khusus bahwa kita sangka bahwa ini dapat Lailatul Qadar. Barangkali orang-orang soleh di sekitar kita sudah pada dapat itu. Ya, bisa jadi ya? Bisa jadi orang yang tampak soleh, atau bisa jadi orang yang tampak biasa-biasa saja, tetapi yang dapat.
tetapi justru ternyata dia orang yang selama ini mampu mengistimewakan. Kalau Allah tidak pernah menjawab apa itu Lailatul Qadar, tapi hanya menyampaikan bahwa hebatnya Lailatul Qadar seperti 1000 bulan itu, selama ini definisi-definisi itu benar nggak sih orang-orang atau para yang menjelaskan itu? Iya, benar salah itu saya kira relatif, tetapi dalam ukuran saya dengan menganalisis ayat itu tadi, ya, bahwa Lailatul Qadar adalah malam yang misteri. Allah tidak tunjukkan, tetapi Allah memberikan reward itu kepada kamu dapat Lailatul Qadar, tapi tidak dikasih tahu. Supaya apa? Supaya kita nggak jumawa. Dan kenapa harus ada Lailatul Qadar? Kenapa harus ada Lailatul Qadar? Disitulah istimewanya bahwa Allah sesungguhnya dalam bulan Ramadan itu kan ingin menjadikan satu momentum bahwa nek misalnya kualitas ibadah sampean selama ini biasa-biasa saja, ini loh jadi momentum untuk melakukan muhasabah, untuk melakukan introspeksi. Malam ini begitu istimewa, istimewakan Ramadan dari awal sampai akhir. Makanya saya termasuk yang melihat bahwa Lailatul Qadar itu bisa jadi tidak turun pada 10 hari terakhir. Lailatul Qadar itu misteri dari Allah. Tapi pasti di bulan Ramadan. Pasti ada di bulan Ramadan. Dan di bulan yang lain tidak ada. Dan di bulan lain tidak ada. Dan bisa jadi antara saya dengan Mas Ikhwan misalnya, kalaupun Allah menghendaki kita dapat Lailatul Qadar, pertama bersifat individual, maka yang kedua adalah Lailatul Qadar bisa jadi turun pada saat yang berbeda. Tapi dia menjumpai atau mencari orang yang tepat. Dia akan mencari, bukan kita yang mengejar. Nah, maka tugas kita adalah memantaskan diri kita. Bisa jadi saya dapat Lailatul Qadar pas malam itu pas lagi ngaji misalnya. Mas Ikhwan mungkin dapat Lailatul Qadar pas lagi bikin proposal project misalnya. Ternyata Lailatul Qadar datang. Bukan pada saat harus selalu sujud ya Tat ya? Bukan selalu pada saat sujud. Ada brosur saya pernah dapat tuh di beberapa Ramadan tahun lalu. Membeli Lailatul Qadar ada yang harga 5 juta, 10 juta, 15 juta. Pertama kita mentertawakan, tapi setelah saya lihat apa sih yang kamu jual dari itu, karena saya bisa berkomunikasi dengan si pembuat paket itu. Oh enggak, ini meyakinkan diri untuk sedekah dan bla bla bla. Intinya bungkusan itu menjadi biasalah bungkusannya kan selalu ada sesuatu yang provokatif dan sebagainya. Di dalam syariat-syariat di dalamnya ya menarik. Cuman memang dalam posisi namanya menjual Lailatul Qadar itu pasti dapat dan tidak akhirnya diserahkan. Nah, sekarang ini apakah Lailatul Qadar itu yang selalu disebutkan ada di sepertiga malam? Bisa jadi misteri, bisa jadi siang pada saat tidak pada jam malam. Atau berarti di era pandemi ini datang ke rumah si Lailatul Qadar itu? Karena kan kita lagi nggak sholat di masjid nih. Jadi Lailatul Qadar itu dia akan datang pada waktu dan pada tempat yang dia suka. Maka kenapa di dalam Ramadan itu kita dituntut untuk memperbaiki seluruh siklus kehidupan kita di dalam Ramadan itu, supaya apa? Supaya Lailatul Qadar benar-benar melakukan screening nih terhadap hamba-hamba Allah, mana sih yang benar-benar, mana sih coba sergepe pas last minute misalnya. Dia sing dari awal sampai akhir betul-betul dia sudah. Nah, maka sebenarnya formula untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu yang pertama adalah menanamkan satu kesadaran bahwa Lailatul Qadar itu adalah satu misteri dan dia mendatangi kita, bukan kita cari. Di mana tugas kita? Tugas kita adalah mengistimewakan Ramadan mulai dari awal sampai akhir. Bisa jadi saya sama Mas Ikhwan bodoh-bodoh dapat dan kita nggak kerasa. Tidak pada waktu yang sama. Karena Ramadan, karena Lailatul Qadar bukan untuk dirasakan saat itu seperti perasaan-perasaan fisik segala macam ya. Tidak, misalnya mohon maaf ya, misalkan para salafus soleh memberikan memberikan ilustrasi ciri Lailatul Qadar itu ketika malam itu tidak ada angin, suasana senyap ini dan sebagainya. Oke lah kalau itu misalnya ilustrasi secara artifisial monggo gitu kan, tetapi ada yang jauh lebih substansial adalah misteri itu sendiri ya. Menata diri kita buat dia misteri dan mari kita memantaskan diri kita.
Ada pertanyaan dari netizen yang sudah DM, jadi yang nanti pertanyaan-pertanyaan di YouTube kalau waktunya sampai kita akan jawab, kalau tidak kita akan jawab nanti di Instagram. Pertanyaan pertama adalah tentang batal puasa. Di batal puasa ini si Arif, namanya Arif, pertanyaannya adalah, saya pengantin baru, menikah di era pandemi jadi nggak dapat amplop. Terus kemudian kalau saya berhubungan badan dengan istri sah saya di bulan Ramadan, yang saya baca hukumannya adalah harus puasa 2 bulan atau mengganti makanan di puluhan orang. Sepertinya kalau saya siasati dengan cara saya batal makan dulu, berarti kan saya cuma mengganti makan. Kurang lebih berarti ini siasat nih Tat. Bagaimana mensiasati usaha tahan nih Tat. Terus kemudian kalau saya langsung berhubungan badan menggunakan hukum fikih, bayangkan itu tadi ya, 2 bulan berturut-turut. Ya mending saya batal dulu baru berhubungan. Ya. Betul. Satu, bahwa agama itu sebenarnya bicara tentang kejujuran. Oke. Ya, ini sebetulnya langsung jawabnya, ini nggak jujur ya orangnya. Ya, kita bicara tentang kejujuran. Saya tahu Arif memang orangnya nggak jujur. Ya. Jadi karena kita bicara tentang kejujuran, maka ketika kita menjalankan agama itu tentu sesuai dengan bukan saya ingin kemudian mengeksploitasi ayat yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan yang mudah, bukan menginginkan yang sulit. Maka kalau dalam hemat saya pribadi, daripada dia khilaf atau sengaja khilaf tapi taruhannya kemudian kemudian harus membayar itu tadi hukuman yang berat itu tadi. Berat itu dengan 2 bulan berturut-turut. Wah, lebih berat itu. Ya, itu kan lebih berat itu ya. Maka bagaimana hukumnya dia membatalkan? Satu, dikatakan tidak patut, mungkin tidak patut. Tetapi mungkin itu lebih ringan madorotnya daripada dia harus sengaja khilaf lah ya, bukan khilaf lali, kita ini lali kok enggak gitu kan ya. Terus kebelat lalu kemudian menimbulkan dampak yang lebih. Maka dalam perspektif fikih menurut saya mungkin dari sisi itu memang tidak etis ya, tetapi mungkin itu paling ringan daripada dia harus menanggung beban yang lebih berat itu. Maka kalau misalnya ono ngaten. Tapi intinya ini tentang kejujuran ya, kalau kita melihat hukum ya. Artinya kalau niatnya memang sudah ke situ ya kembalinya ke hukum tadi dong. Iya. Kalau dia tetap harus membayar 2 bulan. Iya. Jadi enggak juga Mas sebenarnya, enggak juga, karena kalau kita bicara tentang alasan kenapa harus membayar 2 bulan itu kan kalau dia dalam kondisi puasa. Ya kan? Tapi kemudian dia dalam kondisi bahwa wah ketok ya aku nih orang batal dulu orang berhubungan, ketok ya aku nge-fly enggak karu-karuan dan enggak karu-karuan, maka kita bicara kejujuran kok. Puasa pun kan sebenarnya kita bicara kejujuran. Di saat kita menahan makan, menahan minum, ya tak? Tapi kok pada satu sisi kita masih ngegosip, masih update status yang enggak dan sebagainya. Puasa itu menahan ya Tat ya? Menahan. Dan kenapa? Pertanyaannya adalah harus ada puasa dalam 1 tahun, dalam 1 bulan yang kurang lebih rata-rata 30 hari, 31 atau 29. Ya. Kenapa lo harus menetapkan itu? Ya, dan itu wajib gitu bagi yang mampu, dalam artian lebih banyak wajibnya lah. Ya, itu kalau ibarat data ini sedang didifrag Mas. Untuk menata file, menata suasana hati. Sederhananya gitu ya. Ya, kemudian memberikan. Jadi kita sebenarnya sedang didifrag. Ya betul ya namanya itu ya. Ditata ulang ya. Jadi akhlak kita, ibadah kesabarannya, kita, ya, segala macam. Kesabarannya. Jadi sebenarnya Ramadan itu kan kawah candra di muka. Artinya ketika kita hadir di dalam Ramadan, sesungguhnya kita secara lahir batin sedang menata file-file kita selama 1 tahun. Dan ini bagian dari kemurahan Allah kepada kita. Jadi ketika Ramadan ini dihadirkan itu kapan sih mulainya Ramadan itu? Di eranya siapa? Jadi sebenarnya puasa itu kan dari sejak zaman Nabiullah Idris itu kan sudah ada. Sudah ada. Ya, makanya di dalam Al-Qur'an bukan sejak Rasulullah. Bukan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Jadi itu sudah diwajibkan sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu.
Maka syariat puasa wajib ini kan sebenarnya dari masa ke masa ini kan sudah ada. Sejak Ya. Idris alaihissalam. Ya, dari sejak zaman Nabiullah ada wakilah itu zaman Nabiullah Idris sudah ada. Bahkan ada yang mengatakan zaman Nabiullah Adam sudah ada. Tetapi Ramadan ini kemudian disistematisasi dan dilegalisasi menjadi bagian dari rukun di dalam agama. Ya, di dalam agama Islam itu kan masa Rasulullah. Misalkan kita mengambil nama Ramadan. Ramadan itu kan Ramadan. Ramadan itu kan artinya panas. Karena pensyariatan puasa dulu itu kan pada musim panas. Tetapi itu kemudian dilegalisasi dan disistematisasi menjadi bagian dari rukun Islam maksud saya. Ada pertanyaan menarik tentang puasa ini yang kemudian bersinggungan, ini perdebatan di kampung. Ya. Dan nakal juga yang nanya. Ada puasa Ramadan, ada puasa Senin Kamis. Ya. Senin karena ditandai dengan Rasul lahir hari Senin ya tadi. Sedangkan Kamis meninggal. Oke. Pertanyaannya justru melenceng. Banyak sekali yang menyampaikan bahwa ketika seseorang meninggal di hari Jumat, maka itu adalah hari yang baik. Syahid. Harinya Jumat loh ya tadi. Terus kemudian orang yang meninggal di hari Kamis sore, maka dia disebut sudah Jumat. Setelah asar atau apa itu tadi. Pertanyaannya, kalau memang meninggal di hari Jumat itu yang paling baik, kenapa Rasulullah meninggal di hari Kamis mungkin sekalipun sore? Saya tidak tahu jamnya. Saya belum pernah cek. Tapi sederhananya kan gini, ya harusnya ditetapkan bahwa kalau memang meninggal sore itu namanya Jumat, kenapa puasanya nggak Jumat? Kenapa puasanya Kamis? Coba Tat, jelasin yang sederhana. Ya, sederhananya begini. Sebenarnya kita bicara tentang meninggal yang baik itu hari apa? Ini kan sebenarnya kan walaupun itu tadi termasuk jenis tanda loh, Tat. Iya, itu kan jenis tanda sebenarnya. Kita tidak bisa menyamakan Rasulullah dengan kita. Betul. Tetapi paling tidak begini, paling tidak kalau Jumat ini kan menjadi istimewa karena menjadi Sayyidul Ayyam, menjadi tuannya hari-hari. Kan begitu. Maka saya ingin sedikit meluruskan bahwa mari kita berhenti untuk melakukan satu justifikasi bahwa meninggal yang baik itu adalah meninggal pada hari-hari tertentu. Karena tidak semua para pembesar, para sufi juga meninggalnya tidak semuanya Jumat. Malah ada yang bilang yang Selasa itu meninggal yang baik. Maka kita kembalikan bahwa ayolah, mari kita luruskan itu supaya apa? Supaya tidak kemudian justru menjadi justifikasi. Hanya meninggal Jumat, tapi kondisi pas lagi orang poso, sengaja ya nggak jelas gitu ya. Ya, jadi meninggal ini sebenarnya sama halnya dengan kemampuan kita menyerahkan sepenuhnya dan keinginan kita itu kan meninggal di dalam keadaan husnul khotimah. Itu Pak. Jadi jangan sampai kemudian ini menjadi bahan atau menjadi argumen kita bahwa meninggal pada hari tertentu itu menjadi baik, meninggal yang tidak pada hari itu kemudian menjadi nah termasuk Senin Kemis juga itu. Jadi termasuk Senin Kemis, kemudian puasa Daud ini kan semuanya ada dasarnya. Semua punya dasar. Semua ada dasarnya. Jadi ketika ada puasa Senin Kamis. Bahkan yang tidak puasa pun punya dasar sekarang. Orang yang tidak puasa punya dasar. Malah ada yang bilang begini Mas Ikhwan. Ada yang bilang begini. Ramadan itu loh umpama gak wajib buka puasa. Kan ada sampai bilang begitu kan. Artinya apa? Artinya puasa sunnah itu baik. Tapi jangan sampai yang sunnah itu kemudian mengabaikan yang wajib. Contoh, dia mau puasa sunnah. Gara-gara puasa gak biasa ngelih, kuat misalnya, lalu kemudian dia malas berangkat kerja. Sementara kalau dia kerja, nafkah dia penting buat anak, penting buat istri. Kalau kita lihat di beberapa online di YouTube ya tadi, di beberapa negara lain, itu menyebutkan bahwa ngerokok itu nggak membatalkan puasa. Ya. Menurut Ustaz gimana? Ya, enggak. Sebenarnya batal. Karena yang membatalkan itu bukan makan dan minum, tetapi idkhalu syai'in ila jaufin, memasukkan sesuatu ke dalam lubang. Lubang itu apa? Lubang itu mulut, hidung, telinga. Mohon maaf, misalkan dua jalan belakang dan depan. Makanya Mas, orang renang Ramadan ngentut jero banyu itu membatalkan.
Jadi jangan sampai kemudian kita dibolak-balik bahwa merokok itu tidak membatalkan. Kenapa? Itu nggak makan. Loh, siapa yang bilang membatalkan cuma makan? Yang membatalkan itu adalah memasukkan sesuatu ke dalam salah satu lubang-lubang yang saya sebutkan. Yang bisa masuk, jalur masuk itu. Makanya seperti menggunakan cotton bud itu kan juga ulama berbeda pendapat. Jadi makruh ya. Ada yang mengatakan makruh. Sontek tidak membatalkan kalau nggak banyak. Contoh sontek, kenapa sontek itu tidak batal? Karena dia tidak masuk pada salah satu lubang yang saya sebutkan tadi, kecuali dalam jumlah besar, infus misalnya. Jadi maka orang yang terinfus pasti dibebaskan dari puasa. Karena kalau infus itu misalkan itu dalam satu permakluman untuk membatalkan puasa. Oke. Ini pertanyaan yang masuk tidak bisa kita jawab semuanya, tapi kesimpulan yang tadi kita bilang bahwa ada nggak sih syariat membatal yang syar'i lah, kira-kira gitu. Membatalkan yang syar'i itu adalah satu, ketika ada udzur syar'i. Apa udzur syar'i? Satu, Mas Ikhwan harus pulang ke Banjarnegara. Ini sekian kilo. Semarang Banjarnegara nih. Semarang Banjarnegara. 130 kilo. Dalam kondisi yang payah misalnya. Tapi kalau di dalam mobil kan nggak payah-payah amat sekarang ini kan. Tapi itu ada bonus musafir itu kan diperbolehkan untuk tidak puasa. Nah kalau kita naik pesawat kita Semarang Jakarta nih. 400 kilo kan. Pesawat hanya 1 jam, 45 menit malah. Itu masuk kategori musafir. Masuk. Tapi harus diingat bahwa ketika kita mengambil alternatif hukum, tanya kepada nurani kita, Mas. Sebenarnya dalam kondisi saya melakukan perjalanan ke Jakarta itu ratusan kilometer, tapi kita naik Garuda cuma 50 menit, misalnya kan, sama sekali kita nggak payah. Maka tidak hanya puasa, sholat jamak qashar dan sebagainya kembali kepada kita. Kita mengambil bonus itu boleh, Mas. Mengambil bonus itu bonus namanya. Itu bonus. Jadi itu rukhsah. Ketika Mas Ikhwan perjalanan ke Jakarta naik pesawat, sama sekali nggak payah, ya toh? Sampai sana lalu kemudian masuk hotel atau masuk suatu acara di ruang ber-AC, sama sekali nggak payah. Maka kalau misalnya Mas Ikhwan nggak ngambil bonus itu nggak masalah, ya toh? Sama hanya saya kiaskan misalnya perjalanannya nggak sampai 60 km, tapi payah. Tapi sangat payah. Dari kota Semarang ke Ungaran nih. Betul. 20 kilo. Sini ke Ungaran yang hanya berapa kilo, Mas, itu? Ya mungkin sekitar 15-20. 15 km. Ternyata macet, panas, AC-nya rusak, payah dan sebagainya. Maka kita diberikan kesempatan untuk membatalkan secara sah. Jadi membatalkan rukhsah atau keringanan itu adalah bonus yang boleh diambil atau tidak. Kenapa? Karena itu adalah salah satu alternatif yang diberikan bagi orang yang berpuasa. Jadi intinya karena kembali ke tadi bahwa itu tergantung niat dan menjadi hukum. Jujur aja saya pernah saking kepengen ngopi, saya bawa mobil, terus kemudian muter sampai 40 kilo. Jarak terus kemudian habis itu mengambil area batal yang kita ambil dalam posisi saya dalam perjalanan yang jauh. Tapi karena kembali ke tadi bahwa hukumnya adalah hukum kejujuran tadi, maka menjadi itu tetap nggak benar itu. Jadi masalahnya adalah masalah kejujuran dan etika kepada Allah itu. Tapi dulu saya nggak tahu. Ya kalau apalagi nggak tahu malah nggak kena hukum. Nggak kena hukum. Nah tapi ada pertanyaan begini. Orang yang tidak tahu tidak terkena hukum. Namun bahwa orang yang tidak mencari ilmu dalam kebodohan itu adalah maksiat terbesar. Adalah orang yang bodoh, orang yang tidak mau mencari ilmu ataupun berupaya ke sana. Berarti ketidaktahuan itu menjadi hukum tidak adanya dosa, tapi tidak mau mencari ilmu, dosanya malah gede banget. Nah, gimana nyikapinya? Maka ketika ketidaktahuan itu karena belum punya peluang untuk mendapatkan akses terhadap ilmu, lain masalah ketika orang mendapatkan akses tetapi dia tidak manfaatkan. Kan gitu, Mas. Artinya apa? Artinya bahwa rufi al-qalam, orang yang diangkat hukumnya atau dimakfu atau ditoleransi hukumnya itu bagi orang yang tidak tahu dalam pengertian bahwa dia tidak memiliki akses untuk ke sana. Orang di pedalaman tidak mendapatkan akses dakwah.
maka dia tidak bisa dihukumi dengan masyarakat metropolis yang begitu luas dan gampang untuk mendapatkan akses ilmu, kan begitu. Sama hanya dengan kasus tadi, nek muter-muter itu karena nggak tahu, gitu dah. Maka ini jadi nggak jadi masalah. Yang jadi masalah kita sudah ngobrol begini, sudah tahu bahwa itu tidak patut, itu jadi masalah. Oke. Terima kasih Ustadz. Ya. Kita 30 menit dan ya seperti biasa kalian harus subscribe di Santren Delik. Bagi yang masuk di IG, kalian bisa tanya jawab di sana atau DM. Seperti biasa di Santren Delik tetap menyediakan space untuk kalian beriklan baik di IG ataupun masuk di YouTube channel. Hari ini kita masih didukung Kopen, ada Energen juga, dan Le Mineral, produk dari Mayora yang selama ini nemenin kita untuk sahur dan berbuka puasa bagi tim. Terima kasih. Dan juga bagi siapapun yang ingin menitipkan mungkin teman-teman penggiat sedekah segala macam yang hari ini lagi rame bantu APD segala macam, mereka bisa menitipkan dalam format yang sudah jadi ke Santren Delik, sehingga kita tinggal posting dan itu free. Jangan lupa subscribe dan terus kemudian kita tonton sampai habis, karena itu cara untuk kita tetap bertemu di Nongkrong Tobat spesial Ramadan. Terima kasih Ustadz Aziz yang sudah menjadi pemateri kali ini. Ustadz Aziz adalah seorang tokoh yang kita sebut sebagai ahli di bidang hukum Islam atau hukum syariah. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.